Jumpa lagi dengan saya di dalam opini saya Dr. Oi. Saya Dr. Oi, ya. Tayangan kali ini khusus dalam rangka 17 Agustus, ya. Ditayangkan memang pada bulan Agustus ini, ya. Tak terasa usia bangsa dan negara kita ini sudah mencapai 80 tahun. 20 tahun kemudian akan mencapai 1 abad dan dicanangkan oleh pemerintah sebagai Indonesia Emas 2045 nantinya. Ya. Tetapi apakah hal itu mudah dicapai nantinya dan bisa tercapai? Nah, opini saya Dr. Roy kali ini akan mencoba melihat dari sisi yang lainnya. Bila tidak disiapkan mulai sekarang, maka kemungkinan yang diharapkan oleh bangsa ini tidak akan tercapai. Indonesia lemas, generasi muda tumbang karena obesitas sentral. Bukan Indonesia emas yang dicapai, tetapi Indonesia cemas dan lemas. Mengapa demikian? Sebelum membahas lebih jauh lagi, perlu Anda ketahui bahwa Indonesia emas itu diharapkan bisa tercapai di 2045 nantinya. Dikatakan Indonesia emas karena Indonesia saat itu akan mengalami bonus demografi yang luar biasa, yaitu generasi produktifnya itu lebih banyak daripada generasi non-produktif, yaitu generasi tua ataupun generasi yang masih anak-anak, generasi yang masih kecil. Ya. Nah, tapi apakah itu mudah dicapai melihat kondisi generasi muda saat ini yang mengalami perut buncit? Alih-alih mendapatkan Indonesia emas, justru Indonesia mengalami kecemasan, malah Indonesia cemas, bahkan jadi Indonesia lemas gara-gara anak mudanya tumbang, ya, karena obesitas. Sebelum kita membahas lagi lebih dalam, kita harus tahu bahwa berapa sih data-data yang ada atau prevalensi obesitas sentral itu berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018. Ya, prevalensi obesitas sentral itu sama dengan atau mencapai 31% pada orang dewasa. Dan angka ini terus meningkat tentunya, termasuk terjadi saat ini bukan pada orang dewasa tua saja, tetapi sekarang lebih ke arah orang dewasa muda, bahkan pada anak-anak muda yang masih aktif menuntut ilmu, baik di SMA, perguruan tinggi, sudah mengalami obesitas sentral juga. Jadi ya, berdasarkan data Global Nutrition Report, tren obesitas pada usia 15 sampai 24 tahun, yaitu pada usia-usia sekolah dan usia kuliah, ternyata tiap tahunnya naik secara signifikan. Nah, inilah yang mengakibatkan kecemasan bagi diri saya sendiri sebagai dokter, memandang dari sisi kesehatan, apakah Indonesia nanti mencapai Indonesia emas. Karena generasi emas yang diharapkan itu menjadi generasi yang sakit. Mengapa bisa sakit? Nah, ini penyebabnya yang saat ini sudah tampak, itu adalah obesitas sentral. Tetapi apa sih obesitas sentral itu? Obesitas sentral itu adalah obesitas atau kegemukan yang terjadi pada perut, pada tubuh bagian tengah. Karena apa? Karena terjadi penumpukan lemak berlebih di perut, sehingga mengakibatkan satu indikator-indikator lingkar perut itu juga akan bertambah. Dikatakan obesitas sentral bila pada pria lingkar perutnya lebih dari 90 dan pada wanita lebih dari 80 cm. Dan ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Penumpukan lemak di perut itu justru menimbulkan racun bagi tubuh ini dan mengakibatkan metabolisme terganggu di dalam tubuh ini. Dampaknya timbul berbagai macam penyakit-penyakit serius nantinya. Ya, yang pertama adalah resistensi insulin. Ini sebagai dasar semua penyakit sindroma metabolik. Yang tergabung dalam sindroma metabolik itu sendiri adalah kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, terlebih lagi penyakit jantung koroner, ya, kemudian stroke, kanker, gagal ginjal, autoimun, dan yang ringan tetapi sering mengganggu adalah sering tertular penyakit-penyakit infeksi. Mudah batuk pilek, mudah terserang mungkin tipes, bahkan pada pandemi yang lalu, obesitas termasuk obesitas sentral sebagai komorbid yang menjadi perhatian nomor 1, ya, karena dengan obesitas mudah terinfeksi COVID saat itu, dan COVID itu adalah virus. Tentu saja ini juga akan membuat generasi muda kita yang obesitas akan tumbang oleh berbagai macam penyakit-penyakit, baik yang non-infeksius maupun yang infeksius. Ya, itulah mengapa obesitas sentral menjadi perhatian. Ya, lalu mengapa obesitas sentral itu membuat lemas Indonesia lemas? Karena generasi mudanya akan cepat lelah. Pada orang-orang yang mengalami sindroma metabolik ataupun insulin resisten,
yang kita lihat dengan obesitas sentral, maka tubuhnya menjadi cepat lelah. Ya, mengapa cepat lelah? Karena ketidakstabilan sumber energinya. Ya, selalu bergantung pada gula. Jadi, nah inilah yang menyebabkan kondisi menjadi mudah lelah. Ketika mudah lelah, tentu saja produktivitas kinerja akan menurun. Belum lagi gampang sakit, mudah sakit. Nah, tentu saja sekali lagi ini membuat produktivitas turun jadinya. Generasi yang seharusnya produktif justru rajin berobat, sibuk berobat. Bila sudah terkena penyakit kronis seperti kencing manis, darah tinggi, ya, ataupun penyakit kronis yang lain, apalagi stroke, ya, maka dia akan rajin berobat. Minimal sebulan sekali harus kontrol, ya. Dan tentu saja di hari kerja akan mengganggu hari kerjanya, akan menghabiskan cutinya ataupun cuti sakit. Belum lagi kalau dia harus rawat inap, tentu saja ini akan mengganggu kinerja di tempat kerjanya. Obesitas sentral ini adalah bom waktu bagi bangsa negara ini, ya. Dari bangsa Indonesia ini yang menjadi bom waktu jadinya. Yang terjadi bukan bonus demografi, tetapi bonus penyakit, ya. Bonus demografi itu hanya menguntungkan kalau generasinya sehat. Generasi yang produktif itu benar-benar produktif dengan kondisi yang sehat. Tetapi karena adanya obesitas sentral, perut yang memuncit, maka akan timbul penyakit-penyakit serius yang mengganggu produktivitas, yaitu diabetes, hipertensi, jantung, stroke, gagal ginjal, kanker bahkan, ya, autoimun, ataupun penyakit-penyakit infeksi yang sangat mengganggu. Meskipun tidak fatal seperti batuk pilek, tapi mudah sekali terganggu. Dan ini akan mengganggu konsentrasi bekerja dan produktiviti. Ya. Dan tentu saja negara akan terbebani biaya kesehatan. Biaya kesehatan saat ini juga tidak mudah atau tidak murah, ya. Jadi ya, biayanya sangat besar sekali. BPJS mengalami kerugian yang cukup besar, mengalami defisit yang cukup besar karena penyakit-penyakit kronis yang harus ditanggungnya untuk dibiayai. Ya. Dan bonus demografi ini akan berubah menjadi bonus penyakit, ya. Dan tentu saja ini akan mengerus, ya, produktivitas negara dan juga keuangan negara jadinya. Nah, perut buncit ini memang akan ada berkaitan erat dengan ekonomi negara ini, ya. Produktivitas kerja yang menurun, kemudian biaya kesehatan yang terus meningkat, dan biaya kesehatan ini tidak kecil, tapi sangat besar sekali. Jangan hanya dilihat dari sisi biaya yang dikeluarkan BPJS saja yang sudah sangat besar, tetapi bagaimana biaya ketika dia harus rawat inap, ya, dia harus ditunggu orang, dan orang yang ditunggu ini jadi tidak produktif, ya, orang yang menunggu juga tidak produktif, ya. Belum lagi bagaimana asuhan keluarga dan sebagainya, banyak kerugiannya dari sisi orang yang sakit itu, ya. Dan tentu saja usia harapan hidup yang sehat itu akan menurun secara kualitas, ya. Dan perut buncit itu sama dengan ekonomi yang menciut. Semakin banyak perut buncit, maka semakin menciut ekonomi negara. Jadi makin menggerus keuangan negara jadinya. Lalu solusinya bagaimana? Kita kenali dulu penyebabnya. Penyebabnya dari obesitas sentral itu minimal ada 5. Ya. Yang pertama, frekuensi makan yang terlalu sering. Dan sekarang ini orang makannya tidak 3 kali sehari, tetapi bisa 6 kali sampai 7 kali makannya. Sarapan di pagi hari, kemudian snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, kemudian snack malam, dan bahkan kalau begadang nonton bola ataupun mengerjakan sesuatu, makan malam lagi, ya, sampai 7 kali. Itulah yang menyebabkan perut jadi membuncit. Kemudian yang kedua, yang dimakan adalah banyak karbohidrat, terutama karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan itu adalah junk food, fast food, dan semua makanan bertepung, semua minuman manis, ya, itu adalah tinggi karbohidrat dan mudah diubah menjadi gula. Dan ini mengakibatkan obesitas sentral. Kemudian berikutnya adalah mager, malas gerak. Generasi sekarang juga malas gerak, kan, lebih senang menggunakan gadgetnya, kemana-mana GoFood, ya, atau pakai online, ya, malas melangkah. Kan Indonesia dikenal orang yang langkah jalannya itu paling sedikit, ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Jepang, ya, sangat jauh sekali jadinya, ya. Kemudian berikutnya adalah tadi kurang olahraga, ya, kurang aktivitas. Berikutnya adalah kurang tidur. Nah, generasi sekarang ini bangga sekali kalau dia lebih aktif, ya, meskipun apakah itu produktif atau tidak, mengurangi jam tidurnya, atau jam tidurnya berantakan sekali, ya. Padahal diharapkan tidur teratur 6-8 jam semalamnya, tapi itu sering sulit dicapai karena berbagai hal.
ya. Belum lagi yang kelima, penyebab kelima adalah stres. Dunia kerja yang penuh dengan persaingan, dunia pendidikan yang penuh dengan persaingan, bullying di mana-mana, terus kemudian media sosial yang membuat orang merasa terpicu, iri, dan ingin capaiannya dicapai orang lain. Tentu saja ini membuat stres ya. Belum lagi kehidupan yang dirasakan cepat berubah ya. Itu menjadi stres tadi ya. Nah, karena itu saya menawarkan solusi dengan 5 pilar ketofastosis. It's free ya. Mudah dilakukan ya. Jadi Anda pun bisa melakukannya ya nantinya. Yang pertama adalah lakukan intermittent fasting. Ini benar-benar murah dan mudah sebenarnya ya. Puasa berjangka selama 16 jam minimal per harinya dan jendela makannya 8 jam. Mudah sekali dilakukan. Kalau mau tertarik dengan ini, kamu bisa simak pada tayangan saya mengenai intermittent fasting ya. Kemudian yang kedua adalah kurangi karbohidrat sebanyak mungkin. Konsumsi karbohidrat serendah mungkin jadinya ya. Salah satu contoh diet ini adalah diet keto. Kalau kamu tertarik dengan diet keto, silakan simak pada tayangan saya mengenai diet keto ya. Kemudian berikutnya adalah lakukan olahraga secara teratur. 3-4 kali seminggu lakukan olahraga, terutama pembentukan otot. Karena otot adalah investasimu di masa yang akan datang ketika generasi Indonesia emas itu terjadi. Ototmu yang kuat, ototmu yang terbentuk, itu adalah modal besar ya, dan menjaga kesehatanmu nantinya. Jadi nge-gym itu bukan kebodohan, bukan goblok ya, kata salah satu influencer ya. Ternyata justru nge-gym itu membuat otak menjadi lebih cerdas lagi. Pada tayangan yang lain akan saya bahas mengenai hal ini ya. Justru orang yang cerdas memikirkan masa depan adalah membentuk ototnya dengan olahraga tentunya. Kemudian berikutnya adalah tidur cukup. Jangan kaya-kayaan, mengurangi tidur, sok menghargai hidup, tetapi justru ketika kamu tidak menggunakan hidupmu dengan tidur yang cukup 6-8 jam per harinya, maka kamu akan menyanyiakan hidupmu. Ya. Berikutnya adalah stres. Nah, ini yang mudah diucapkan tapi perlu effort untuk melakukannya. Lakukanlah mindfulness, ya, mindfulness hidup kekinian, hidup saat ini. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Jangan terlalu memikirkan juga yang sudah lewat. Hari ini pikirkanlah, ya. Kesusahan hari cukuplah sehari ini. Jadi itu untuk menghindari stres, ya. Bersukacita senantiasa katanya. Itu untuk mengatasi stres. Karena stres itu akan mengakibatkan susutnya otot, protein akan diubah oleh kortisol menjadi gula, dan ketika tidak dimanfaatkan, gula itu akan ditumpuk menjadi lemak di dalam perut. Ketika stres, hormon kortisol itulah yang melakukannya. Ya, kortisol akan naik tinggi. Nah, itulah tips-tips untuk mengatasi obesitas sentral. Jadi, mulai sekarang Anda harus melakukannya untuk menyiapkan supaya Anda bisa berkontribusi terhadap Indonesia emas nantinya. Indonesia bisa jadi emas, tapi kalau generasi mudanya sehat. Dan sebaliknya, Indonesia menjadi lemas ketika generasi mudanya sakit-sakitan. Menjadi jompo di usia muda. Fatal itu jadinya. Ya. Mari lawan obesitas sentral mulai dari kita sendiri. Ya. Mulai dari dirimu sendiri. Bagi yang orang tua, sebaiknya Anda siapkan generasi muda ini menjadi generasi yang sehat. Karena dengan sehat saja, minimal 50% peluang sudah di tangan, ya, dibandingkan dengan yang sakit. Nah, sekalian saya ingatkan bagi Anda perusahaan-perusahaan yang mau merekrut tenaga kerja, cek lingkar perut. Begitu lingkar perutnya obesitas, maka Anda harus menyiapkan dana kesehatan dari perusahaan. Dan siapkan antisipasi ketika karyawanmu nanti mengalami sakit penyakit. Ya. Mudah sekali. Ketika obesitas sentral mudah terjadi penyakit dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan sekarang ini lebih pendek lagi, bisa timbul berbagai macam penyakit kronis yang saya sebutkan tadi dan tergabung dalam sindrom metabolik. Siap-siap, banyak yang cuti, banyak yang izin sakit dan sebagainya. Karena itu lingkar perut menjadi indikasi untuk rekrutmen sebenarnya. Ya. Mari lawanlah obesitas ini, siapkan Indonesia emas dengan mengatasi obesitas. Ya. Perut yang sehat, perut yang tidak buncit membuat bangsa ini menjadi kuat. Dan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas di 2045 nantinya dengan menghindari obesitas mulai sekarang. Itu adalah point of view yang lain dari perayaan Indonesia Merdeka atau kemerdekaan Indonesia di hari HUT-nya atau di Dirgayunya yang ke-80 ini. Semoga renungan ini
Renungan kemerdekaan ini dari point of view seorang dokter itu bisa membuka wawasan bagi banyak orang jadinya. Siapkan kesehatan. Kesehatan penting sekali, modal dasar bagi bangsa ini. Ya, ketika kamu sehat, kamu tidak merasa tidak membutuhkan. Ketika kamu sakit, kamu membutuhkan satu hal saja, yaitu sehat. Mari kita siapkan Indonesia Emas 2045 lagi. Bila informasi yang bermanfaat bagi kamu bisa bagikan pada yang lainnya juga ya, supaya yang lain juga tersadarkan bahwa saya juga harus menyiapkan ini ya, harus menyiapkan diri supaya nanti di usia Indonesia Emas nanti saya bisa menikmatinya. Dan saya sendiri sudah usia di atas 50 tahun, saya berharap bila Tuhan izinkan bisa menikmati Indonesia Emas nantinya ya, meskipun mungkin saya tidak termasuk sebagai bonus demografi itu, tetapi saya bisa menikmati dengan posisi yang segar, yang sehat, dan bisa menikmati dengan baik. Bukan menikmati dari rumah sakit, tapi menikmati bersama-sama dengan kaum muda yang lain. Usia boleh tua, tetapi semangat terus muda, kemampuan terus muda. Jadi, terima kasih sudah menyimaknya. Salam sehat dan saya Dr. Oi. Stay healthy. Sambut Indonesia Emas 2045.